Jemaat dimohon berdiri dan kita melakukan nyanyian GPM nomor 12 ayat 1, 2 dan 3. Kita nama Bapa, kita kasih Bapa. Shalom jemaat Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan setara di hadapannya, dan yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Dengan segenap hatimu. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menerka peta perjalanan kehidupan. Sekalipun dia profesor atau orang pintar, dia tidak bisa menebak atau memprediksi nasibnya sendiri.
Walaupun di zaman modern ini ada banyak paranormal atau peramal yang memprediksikan nasib banyak orang, sehingga tidak sedikit orang Kristen juga yang tertarik untuk pergi ke sana dan meminta diramal nasibnya. Tetapi berdasarkan pandangan Alkitabiah, masa depan dan keselamatan kita diatur dalam rancangan Tuhan yang agung, bukan berdasarkan apa kata peramal. Karena itu, jangan pernah goyah, jangan pernah menyerah bila tantangan datang menghimpit. Sebab iman bersemi dari kepahitan, dan berkat Tuhan lahir dari derita yang kita jalani dengan tulus. Kitab Rut 1 ayat 16 secara jelas menampilkan sosok Rut yang setia dan takut akan Tuhan. Kalau kita membaca kitab Rut secara keseluruhan, sejatinya kitab ini menggambarkan perjalanan pahit Naomi bersama kedua mantunya, Orpa dan Rut. Semula kehidupan mereka begitu lengkap, begitu bahagia, begitu sempurna. Tapi kemudian kematian Elimelek, sang suami Naomi, bahkan kedua putranya Maklon dan Kilion, kemudian merenggut kebahagiaan itu dan menyisakan pilu. Harus berakhir dengan kematian, harus berakhir dengan kehancuran. Tetapi hidup ini ibarat teka-teki. Atau saya pernah tahu di mana ujungnya, di mana akhirnya, memulainya dari mana. Rut adalah teladan. Dia memasrahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan yang mengatur. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam guncangan batin yang kuat, lahirlah inisiatif Naomi sebagai mertua yang baik hati dan bijaksana. Naomi sadar benar bahwa kedua mantunya masih muda dan masih punya peluang untuk melanjutkan masa depan dengan keluarga yang baru. Mereka harus pulih dari duka itu dan kembali hidup bahagia. Sebab tidak ada orang yang mau terus terpuruk dalam hidup ini. Setiap orang minta Naomi supaya tidak boleh mendesaknya untuk pulang. Kita bisa lihat dari bacaan tadi. Ujaran penolakannya berbunyi demikian menurut bahasa Alkitab. Janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di mana engkau bermalam, di situ aku juga bermalam bersama. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ pun aku bersama. Ibu, bapak, anak-anak yang dikasihi dan diberkati, sebuah pernyataan iman yang tulus dari seorang Rut. Ungkapan tadi sekaligus menyadarkan dan mengkritik Naomi supaya berhenti menangisi masa lalu yang kelam, berhenti menyalahkan keadaan yang tak kunjung kembali. Kesetiaan Rut menginspirasi Naomi untuk bangkit dari duka cita dan melihat tantangan sebagai cara Tuhan memurnikan hidup mereka menuju kesejahteraan. Jadi memang Bapak Ibu, kita mau dapat berkat dari Tuhan itu sing bisa mulus-mulus saja. Ada harga yang harus dibayar. Ikut Tuhan itu sing mudah, Ibu Bapak. Mau jawab panggilan Tuhan itu sing semudah orang berjalan di atas pasir. Ada harga yang harus kita lunasi. Contohnya di Rut, meninggalkan segala sesuatu
demi Naomi, sang mertua yang dikasihinya. Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, air mata hari ini akan menjadi berkat di hari esok. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Kegagalan hari ini bukan berarti senyap selamanya. Hari ini mungkin terasa berat, tapi bukan berarti esok telah tiada. Hari ini hanyalah saat yang buruk, tapi bukan masa depan yang gelap tanpa arah. Permata tidak dapat berkilau indah tanpa gesekan. Begitu pula keberhasilan tidak pernah datang tanpa pengorbanan dan keringat yang bercucuran. Ruth dan Naomi sudah melalui fase itu. Dan kita kira Bapak Ibu anak-anak juga, kita sudah melewati banyak tantangan dalam hidup ini. Sebagai manusia biasa, katong semua yang pernah tahu katong pun jalan hidup. 2025 kemarin katong sudah bisa jalan, sudah bisa lalui dengan suka dukanya. Katong yang tahu 2026 ini babakan apa lagi yang akan katong hadapi. Tapi mari belajar dari Ruth sebagai teladan. Sekalipun usianya masih muda, seorang janda muda, ia tidak bermalas-malasan, tidak berpangku tangan. Tetapi ia rajin bekerja, jujuran adalah jalan menuju berkat Tuhan. Ruth bisa saja kembali pulang kepada keluarganya di Moab. Kenapa tidak? Saat Naomi suruh dia bisa saja pulang. Tapi ia lebih memutuskan untuk tetap setia menemani sang mertua yang tinggal sebatang kara. Bahkan ketika masa depan mereka belum pasti. Ruth sing tahu kata ini kalau dengan ibu Naomi ini pun nasib bagaimana. Tapi dia sing pernah ragu. Apapun yang terjadi beta tetap dan beta pun mama mantu. Beta sayang. Jadi Ayub bilang betul Bapak Ibu, bukan saja hal-hal baik saja yang kita mau terima, tapi pahit, derita, air mata, itu juga mesti kita terima. Itu seni kehidupan yang meneguhkan lutut yang hampir goyah. Kesetiaan sejati teruji dari keberadaan yang sulit. Hasil akhir dari ujian itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Ruth diberkati, Ruth dapat berkat. Katong semua tentu mau seperti itu. Oleh karena itu kesetiaan adalah modal utama yang mesti menjadi profil hidup kita sebagai keluarga Kristen. Nilai yang kedua, iman yang berani. Ibu bapak kalau katong baca dalam Alkitab, Ruth itu bukan orang Israel. Ruth itu orang Moab. Bangsa Moab itu adalah bangsa kafir. Mereka tidak percaya kepada Allah Israel. Naomi, dia orang Israel. Dia takut akan Allah. Ruth ini orang kafir. Tapi dia rela melepaskan semua itu demi dan untuk menjawab panggilan Tuhan. Termasuk Laban dan Desi, Aldo dan Cindy akan dipersatukan Allah dalam pernikahan kudus. Belajarlah dari sosok Ruth sebagai teladan kasih. Sebagaimana pangnanan dari Rasul Paulus yang tertuang dari Roma 12 ayat 9 bacaan tadi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ruth melakukan semua itu dengan sadar penuh ketulusan hati tanpa kepura-puraan. Suami istri Kristen juga harus melakukan yang sama. Harus ingat bahwa suatu hubungan yang dibangun atas dasar kepalsuan, atas dasar kemunafikan, atas dasar kepura-puraan
tidak akan bertahan lama. Rumah tangga akan tetap kokoh bila dibangun di atas kasih Kristus. Jadi cinta yang dibangun dalam mahligai rumah tangga itu mesti cinta yang tulus. Semboleh cinta palsu, cinta yang pura-pura, semboleh. Nanti rumah tangga rusak, nanti relasi patah di tengah jalan. Karena itu bangunlah rumah tangga ini dengan kasih Kristus. Sekencang apapun badai Tuhan, sekarang kita bersama-sama berkumpul di hadapan Allah. Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus Kristus sendiri telah memberkati satu pernikahan ketika ia hadir di Kana di Galilea. Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang layak dilakukan oleh sepasang suami istri beriman. Mempelai berdiri sambil berjabat tangan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Agustinus Laban Hinarubun, adakah saudara dengan sadar, penuh ketulusan hati, berjanji untuk menerima Desi Yuliana sah, yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Saya, Agustinus Laban Hinarubun, berjanji bersedia menerima Desi Yuliana sah sebagai istriku yang sah, dan tetap mengasihi serta menyintainya seumur hidup, dan menjalankan kewajibanku sebagai suami dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Desi Yuliana sah, adakah saudara dengan sadar, penuh ketulusan hati, berjanji untuk menerima Agustinus Laban Hinarubun yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Saya, Desi Yuliana sah, berjanji bersedia menerima Agustinus Laban Hinarubun sebagai suamiku yang sah, dan tetap mengasihi serta mencintainya seumur hidupku, dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai istri dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Rivaldo Rahwari, adakah saudara dengan sadar, penuh ketulusan hati, berjanji untuk menerima Cindy Monica Metuduan yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Saya, Rivaldo Rahwari, berjanji bersedia menerima Cindy Monica Metuduan sebagai istriku yang sah, dan tetap mengasihi serta mencintainya seumur hidupku, dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai suami dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Cindy Monica Metuduan, adakah saudara dengan sadar, penuh ketulusan hati, berjanji untuk menerima Rivaldo Rahwari yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Saya, Cindy Monica Metuduan, berjanji bersedia menerima Rivaldo Rahwari sebagai suamiku yang sah, dan tetap mengasihi serta mencintainya seumur hidupku, dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai istri dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Tuhan mendengar dan memberkati pengakuan saudara-saudara. Menjadikan
engkau Saya menjadikan engkau Cindy Monica Metuduan Cindy Monica Metuduan selaku istriku yang sah selaku istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Saya menjadikan engkau Rivaldo Rahawari selaku suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Selaku hamba Yesus Kristus, aku meneguhkan nikahmu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berlututlah sekarang dan terimalah berkat Tuhan, supaya karena imanmu Kristus hadir dalam kehidupanmu, dalam kehidupan pernikahan, dan di dalam kasihnya kamu teguh berdiri. Selaku hamba Yesus Kristus, aku meneguhkan nikahmu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berlututlah sekarang dan terimalah berkat Tuhan, supaya karena imanmu Kristus hadir dalam kehidupan pernikahan, dan di dalam kasihnya kamu teguh berdiri. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur Engkau telah memulai suatu sejarah baru dalam kehidupan saudara-saudari ini. Dua pribadi yang berbeda dan pada mulanya tidak saling mengenal, telah Kau persekutukan dalam nikah yang kudus ini. Biarlah perbedaan-perbedaan yang mereka masing-masing miliki menjadi kelengkapan yang serasi di hari-hari pernikahan mereka. Hadirlah selalu dalam kehidupan mereka, supaya mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka melintasi segala cobaan, godaan, tantangan, dan perjuangan hari ini, esok, dan selamanya. Ajarlah kami sebagai jemaat untuk terus menopang mereka dalam mewujudkan kehidupan pernikahan sebagai keluarga beriman. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan mencari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Kita melakukan nyanyian sepanjang hidupku, ku menyanyikan dan ku menunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan atas segala. Firman Allah adalah perintah bagi kita hidup dan terang pada jalan.
Semua terjadi dalam rancangan Tuhan yang indah. Dua pribadi yang semula tak saling mengenal, tak punya rencana dan niat untuk berteduh ke dalam hidupmu sehari-hari, dan jadilah berkat bagi keluarga dan sesamamu. Sambutlah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat. Amin. Jemaat Tuhan.